Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun sudah sore mungkin. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan mata kuliah kita psikologi perkembangan ya. Minggu kemarin kita sudah membahas ya, minggu kemarin kita sudah membuat kontrak perkuliahan dan juga kita sudah membahas terkait dengan peta konsep mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, hari ini kita bersama akan belajar tentang yang pertama, nanti kita akan pelajari pengertian dari psikologi perkembangan, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan kedudukan psikologi perkembangan dalam lapangan psikologi. Dan yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup psikologi perkembangan. Oke, sekarang coba Anda perhatikan pada slide berikut ya. Nah, ini pengertian dari psikologi perkembangan, dimulai dari istilah psikologi itu secara bahasa atau secara etimologis. Ya, psikologi itu berasal dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike diartikan sebagai jiwa, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau secara terminologisnya ya atau secara istilah, psikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Oke. Sedangkan perkembangan ya, perkembangan itu dipahami sebagai suatu proses tertentu yang menunjukkan mengenai proses yang menuju kepada kehidupan yang mendatang atau masa depan dan tidak bisa diulang lagi. Ya, perkembangan manusia pada psikologi perkembangan tersebut menunjukkan bahwa manusia akan mengalami perubahan dalam berbagai hal. Nah, perubahannya apa saja kira-kira? Ya, jadi misalkan kaitannya dengan perubahan dalam hal fisik ya. Dalam hal fisik itu bisa tinggi badan ya, tinggi badan manusia itu terus mengalami perkembangan. Misalkan dulu pada saat kita lahir ya, itu tinggi badan kita berapa sih? Mungkin sekitar 48 cm atau 50 sampai 52 cm ya pada saat kita terlahir. Nah, kalau sekarang berapa ini? Berapa Mas tinggi badanmu Mas? 170 ya. Nah, itu ada perkembangan di situ ya. Jadi kaitannya dengan tinggi badan atau mungkin berat badan ya. Kalau berat badannya berapa ini? Mungkin kalau dulu waktu lahir berapa Mbak? 3 kilo ya. 3 kilo, ada juga mungkin yang sampai 4 kilo ya, besar itu bayinya. Kalau sekarang ya mungkin sudah 50 kilo. Ya? Yang Bapak berapa ini? Berat 55. Tidak sampai mungkin ya. 65 nanti kalau 65 ya harus diet ya. Oke. Adapun yang tidak berubah atau cenderung menetap di dalam diri seseorang manusia itu adalah sifat ya, sifat, temperamen ataupun juga kepribadian ya, karakter. Nah, itu tidak bisa berubah ya. Jadi akan susah sekali sifat itu bisa berubah. Baik. Selanjutnya ini adalah pengertian psikologi perkembangan menurut para ahli ya. Saya di sini mengutip ada dua ini. Yang pertama adalah menurut Elizabeth R. Harlock ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya psikologi perkembangan ini mempelajari tentang bagaimana perkembangan manusia sejak manusia itu diciptakan atau konsepsi sampai meninggal dunia. Kemudian ada lagi ini menurut D.R.A. Kartini-Kartono ya. Beliau mengatakan bahwasanya psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari periode masa bayi, masa anak kecil ya, kemudian masa anak sekolah, masa remaja sampai dengan dewasa. Oke. Dari berbagai pengertian tadi mungkin bisa kita simpulkan ya bahwasanya psikologi perkembangan itu adalah ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak manusia lahir hingga meninggal dunia. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan ini ya. Jadi kedudukan psikologi perkembangan dalam lapangan psikologi ya.
Kita kenal dalam psikologi itu istilah psikologi teoritis ya. Jadi psikologi teoritis itu nanti dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah psikologi umum ya. Psikologi umum itu adalah diartikan sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari aspek psikis pada manusia secara umum seperti pemikiran, intelijensi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada psikologi khusus ya. Psikologi khusus ini lebih menitik beratkan mengenai hal-hal yang spesifik gitu ya. Nah, disinilah kedudukan psikologi perkembangan dalam lapangan psikologi berada. Jadi psikologi perkembangan itu termasuk ke dalam wilayahnya psikologi khusus ya. Jadi cabang ilmu yang lebih banyak mengamati mengenai perkembangan manusia semenjak manusia tersebut berada di dalam kandungan atau istilahnya masa prenatal ya sampai lanjut usia. Oke. Kemudian yang ketiga ini diistilahkan dengan psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu dengan psikodiagnostik ini seseorang bisa dibantu dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami ya, yang dialami oleh seorang manusia. Itu kaitannya dengan psikodiagnostik. Oke, kemudian ini dia. Kita lanjutkan dengan pembahasan ruang lingkup psikologi perkembangan ya. Ruang lingkup psikologi perkembangan itu ada 5 ya. Yang pertama adalah disebut dengan masa prenatal. Kemudian yang kedua adalah masa anak-anak, yang ketiga masa remaja, yang keempat masa dewasa, dan yang terakhir atau yang kelima adalah masa lanjut usia. Oke. Nih, yang pertama masa prenatal ya. Jadi ruang lingkup psikologi perkembangan yang pertama ini yang disebut sebagai masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak masa konsepsi, yaitu ketika ovum wanita itu dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu dilahirkannya seorang individu ya. Jadi rentang waktunya itu 9 bulan atau kalau dibuat hari itu berapa? 270 hari ya, sekitar itu. Itu disebut dengan masa prenatal. Kemudian di dalam masa prenatal ini terbagi lagi ke dalam 3 fase ya. Yang pertama dikenal dengan istilahnya fase zigot ya. Yang kedua fase embrio dan yang ketiga adalah fase fetus. Oke. Kemudian yang kedua adalah masa anak-anak ya. Masa anak-anak ini dimulai dari masa bayi. Masa bayi itu rentang usianya dari 0 hari sampai dengan usia 2 tahun ya. Kemudian dilanjutkan dengan masa anak kecil ya. Masa anak kecil yaitu rentang usia 2 tahun sampai usia berapa? 6 tahun ya. 6 tahun. Yaitu masa di mana anak-anak mulai mempelajari dasar perilaku sosial. Kemudian yang ketiga adalah masa anak sekolah. Jadi kalau masa anak sekolah itu rentang usia 6 sampai 12 tahun ya. Jadi masa anak sekolah ini anak-anak itu sudah berfokus pada kegiatan pendidikan dan perkembangan intelektualitasnya. Oke, kita lanjutkan kepada masa remaja. Jadi yang ketiga ya, ruang lingkup yang ketiga ini adalah masa remaja. Nah, masa remaja ini adalah masa peralihan ya, dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi ada masa kanak-kanak dan di sini ada masa remaja, itu di antaranya ya. Jadi masa peralihan itu seperti itu. Peralihan dari anak-anak menuju dewasa itu tengahnya ada fase remaja gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan fase yang keempat atau masa yang keempat yaitu masa dewasa ya. Masa dewasa. Dewasa adalah orang yang bukan lagi anak-anak, akan tetapi telah menjadi pria dan wanita yang seutuhnya. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, masa dewasa adalah waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan fase yang sebelumnya tadi, ini yang paling lama. Mungkin kalau masa bayi tadi hanya berapa? 2 tahun saja ya. Masa anak-anak juga mungkin hanya sampai 12 tahun. Nah, kalau masa dewasa ini rentang usianya itu sekitar dari usia 21 tahun sampai 60 tahun. Kemudian kita lanjutkan ke
masa yang terakhir ya, yang kelima, yaitu masa usia lanjut ya. Masa usia lanjut atau tua ini merupakan tahap yang dialami oleh manusia yang akan memasuki masa kematian gitu ya. Nah, hampir tak seorang pun yang menginginkan dirinya untuk menjadi tua. Namun kenyataanlah yang mengharuskan mereka untuk mengalaminya gitu ya. Jadi ya, menjadi tua itu sunatullah ya. Kita tidak bisa mengingkarinya atau lari dari kenyataan ini. Oke. Nah, untuk pembahasan kita hari ini mungkin sampai itu dulu. Dan mungkin dari Anda semuanya ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan tadi, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan, monggo. Oke, Masnya dulu coba. Namanya siapa, Mas? Nama saya Mas Muhsin. Mas Muhsin, oke, silahkan. Saya mau tanya, Bu. Bagaimana dengan kondisi bayi yang terlahir dengan cacat atau sakit bawaan? Dan upaya apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil tersebut? Oke, iya, pertanyaannya bagus dari Mas Muhsin ya. Jadi ada satu fenomena gitu mungkin ya, ada kasus bahwasanya ada seorang bayi yang terlahir itu dalam kondisi dia sakit ya, sakit bawaan gitu, atau mungkin cacat gitu ya, itu yang lebih parah lagi misalkan cacat. Nah ini sebenarnya apakah hal itu tidak bisa dicegah gitu ya? Apakah tidak ada upaya preventif dari ibu hamil untuk kemudian bisa mencegah ya, terlepas dari takdirnya ya tentunya. Maka kita sebagai manusia harus berusaha. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil gitu ya. Salah satunya adalah nanti ketika hamil itu sebagai ibu harus memenuhi kebutuhan nutrisi ya dari kebutuhan nutrisi itu bisa dari makanan yang dikonsumsi setiap harinya itu harus seimbang. Jadi gizinya itu gizi yang seimbang. Seimbang itu maksudnya seperti apa? Jadi ketika seorang ibu hamil itu hanya suka satu produk makanan gitu ya, sukanya daging misalkan, setiap hari mengkonsumsi daging terus, ya itu memang protein ya. Tetapi kalau hanya protein hewani, nanti mungkin dari protein nabatinya kurang gitu ya. Sehingga itu harus balance, harus imbang. Jadi gizi yang seimbang itu didapatkan dari berbagai macam olahan makanan ya. Jadi nanti harus ada dari protein hewani, protein nabati, sayuran gitu ya, itu harus ada. Kemudian juga biasanya ibu hamil itu kan nanti periksanya ke dokter kandungan atau mungkin ke bidan. Nah itu pasti kalau saat periksa itu diberi multivitamin ya, vitamin tambahan. Vitamin tambahan itu tujuannya juga adalah untuk apa? Agar supaya janin yang dikandung oleh ibu hamil itu nantinya terlahir dengan sehat ya. Jadi ada vitamin-vitamin Mas memang sebagai pelengkapnya. Mungkin ada yang menambah tambah darah gitu ya, atau mungkin ada vitamin-vitamin tertentu ya yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus dihindari oleh ibu hamil ya. Jadi ketika proses kehamilan 9 bulan itu ada beberapa hal yang harus dihindari, diantaranya misalkan kaitannya dengan harus menghindari paparan bahan kimia ya, bahan kimiawi itu. Contohnya misalkan ibu hamil itu kan pasti biasanya pakai bedak gitu ya, pakai bedak itu nggak usah tebel-tebel ya, jangan yang berlayer-layer ya, mungkin satu usapan saja yang tipis-tipis saja, dan nanti dipilih bedaknya itu yang memang sudah aman ya, dipastikan aman. Nah biasanya kan kalau bedak itu atau skincare itu ada kandungan aktifnya. Misalkan biasanya pakai skincare untuk memutihkan ya, jadi supaya kelihatan putih gitu, maka yang seperti itu dihindari karena biasanya di situ ada zat aktifnya yang itu adalah zat kimiawi gitu ya. Jadi pilih yang biasa-biasa saja. Oke. Kemudian selain itu misalkan ini ya yang harus dihindari adalah paparan dari asap rokok ya. Paparan dari asap rokok itu juga perlu dihindari. Misalkan kalau di rumah ada yang merokok, suaminya sendiri merokok atau adiknya laki-laki ada yang merokok, nah ini juga harus dihindari ya, walaupun si ibu ini tidak merokok langsung, tapi sebagai perokok pasif itu juga nanti berbahaya, akibatnya ditakutkan nanti kepada janin. Nah itu. Oke, mungkin itu ya untuk pertanyaan dari Mas Muhsin. Tadi ada satu lagi, monggo Mbak. Oke, monggo pertanyaannya apa? Ini saya tentang studi kasus ya Bu. Saya itu punya adik laki-laki. Anaknya itu kalau dibilangi itu suka ngeyel dan suka bantah. Nah dari kasus tersebut,
apakah adik saya itu sudah masuk di ciri-ciri masa remaja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari Mbak siapa tadi namanya? Namanya Tata. Iya, Mbak Tata. Oke, pertanyaannya bagus. Ya, jadi ini juga ada kasus ya, bahwasanya Mbak Tata ini punya adik. Ini dialami oleh Mbak Tata sendiri berarti ya, punya adiknya itu kadang kalau dihilangin itu suka ngeyel ya, kalau dikasih tahu orang tua itu kadang bantah gitu juga ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, ini cowok apa cewek, Mbak? Cowok ya, usianya sekitar mau masuk SMP. Oh iya, ya sekitar 13 tahun mungkin ya, 13 tahun. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu apakah memang itu sudah masuk pada ciri-ciri remaja? Nah, ini coba kita lihat pada pembahasan tadi ya. Jadi pembahasan terkait dengan ciri-ciri pada masa remaja itu ada. Kita bahas tadi. Nah, ini dia. Jadi ciri-ciri yang terjadi pada masa remaja diantaranya adalah ciri-ciri itu pertama perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual ya. Jadi perubahan yang cepat secara fisik. Jadi kalau sudah masuk fase remaja itu biasanya dia cepat sekali ya pertumbuhannya secara fisik. Misalkan tadi yang awalnya masih kecil gitu ya, tiba-tiba itu cepat sekali pertumbuhan, misalkan tinggi badannya gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan dari aspek apa lagi, suara mungkin ya. Jadi suaranya yang dulunya masih kecil kayak suaranya cewek, kan tadi adiknya cowok ya. Nah itu mungkin jadi ngebas gitu ya suaranya, jadi suaranya menjadi besar. Nah itu diantaranya contohnya. Kemudian yang kedua, peningkatan emosional yang terjadi pada masa remaja yang dikenal dengan masa storm dan stres ya. Nah ini storm ini istilah bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang pintar bahasa Inggris? Apa ini? Badai ya. Ya jadi kegoncangan gitu kalau istilah psikologinya. Nah memang pada masa remaja itu memang terjadi seperti itu. Mereka masih istilahnya anak-anak remaja yang masuk usia puber itu sedang mencari jati dirinya ya. Jadi di situ kadang ada kegoncangan, ada stres, ada yang mudah marah gitu ya, ataupun juga merasa bahwa dirinya itu paling benar. Jadi egonya itu tinggi sekali ya, tinggi sekali. Nah, contohnya tadi ketika dikasih tahu dengan nasihat yang baik itu tetap ngeyel. Ngeyel itu kenapa? Ya karena memang merasa dirinya yang benar ya, kakaknya atau orang tuanya itu salah gitu. Nah, itu. Kemudian ada lagi satu lagi ini ya cirinya, yaitu perubahan nilai. Apa maksudnya? Perubahan nilai ini adalah di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena telah hampir memasuki masa dewasa. Contohnya apa ini? Dulu waktu masa anak-anak itu menurut Anda yang paling penting itu apa? Bermain ya. Bermain itu nomor 1 ya. Bermain, kalau cowok bermain mungkin sepak bola atau mobil-mobilan ya, layangan. Kalau perempuan mungkin masak-masakan gitu ya, atau boneka-boneka. Nah itu nanti seiring dengan bertambahnya usia ya, itu tentunya kesukaannya ya terhadap mainan itu juga akan berkurang tadi ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi yang dulu dianggap sangat penting ya, menjadi prioritas dalam diri seorang anak, itu nanti ketika memasuki masa remaja bisa jadi itu nanti sudah berubah, sudah tidak penting lagi gitu maksudnya ya. Nah itu bagaimana Mbak ya? Jadi memang mungkin kalau dilihat dari rentang usia, karena 13 tahun itu sudah masuk masa remaja ya. Dan nanti kalau dilihat dari ciri-cirinya itu ciri yang kedua tadi ya, adanya kegoncangan ya, storm dan stres tadi. Oke. Baik, mungkin itu dulu ya untuk perkuliahan kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan kembali minggu depan. Tentunya nanti kita bahas materi selanjutnya sesuai apa yang tertulis dalam RPS ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.